Perkenalkan, nama saya Heldi Handoko dengan NIM 2009 116047 dari kelas Sistem Informasi A. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar-dasar layanan teknologi informasi. Layanan penyampaian suatu yang memiliki nilai atau value bagi pelanggan customer oleh penyedia layanan provider dengan cara membantu pelanggan mencapai apa yang mereka inginkan tanpa menanggung risiko dan biaya-biaya tertentu. Kemudian value value sesuatu yang bernilai bagi pelanggan yang diharapkan dari keluaran atau outcome sebuah layanan. Pelanggan menginginkan hasil, tetapi tidak peduli dan tidak ingin dipusingkan dengan proses. Contoh layanan, yaitu ada dua, layanan umum dan layanan TI. Untuk layanan umum ada pos dan kiriman paket, ada transportasi umum, pom bensin, dan telepon. Kemudian untuk layanan TI ada internet, email, mesin pencari Google, e-banking, dan Facebook. Kemudian layanan teknologi informasi itu TI ada layanan yang disediakan oleh penyedia layanan TI yang dibentuk dari kombinasi kumpulan teknologi informasi, orang, dan proses. Dikumpulkan berdasarkan 3 kriteria. 1. Hubungan antara penyedia layanan service provider dengan pelanggan customer. Kemudian yang kedua, interaksi layanan pengguna. Dan yang ketiga adalah manfaat yang disediakan layanan bagi pelanggannya. Berdasarkan hubungan antara penyedia layanan dengan pelanggan, maka layanan TI dapat dibedakan layanan internal atau internal service, layanan TI yang disampaikan kepada unit-unit dalam organisasi yang sama dengan penyedia layanan. Layanan eksternal atau external service, layanan TI yang disampaikan kepada pelanggan di luar organisasi. Penyedia layanan umumnya merupakan layanan komersil berbayar. 2. Berdasarkan interaksi layanan dengan pengguna, maka layanan TI dapat dibedakan. Yang pertama ada customer facing IT service atau layanan TI yang digunakan langsung oleh pengguna untuk mendukung bisnis atau aktivitas mereka. Kemudian yang kedua ada supporting service, layanan-layanan TI yang dibutuhkan penyedia layanan TI untuk menyediakan customer facing IT service atau disebut juga layanan infrastruktur TI. Yang ketiga, berdasarkan manfaat yang disediakan layanan bagi pelanggannya, maka layanan TI dapat dibedakan. Yang pertama ada core service, yaitu layanan TI yang menyediakan kebutuhan utama pelanggan dan umumnya terkait dengan fungsi-fungsi sebuah bisnis, misalnya email. Yang kedua ada enabling service, layanan TI yang dibutuhkan oleh core service dapat disediakan. Kemudian yang ketiga ada enhancing service, layanan TI yang memberikan nilai tambah bagi core service. Kemudian manajemen layanan adalah sekumpulan manusia, organisasi capable khusus untuk menyampaikan value bagi pelanggan dalam wujud layanan. Seperti gambar yang ada pada PPT ini, manajemen layanan diimplementasikan dalam wujud fungsi organisasi yang dimiliki dan proses yang dijalankan dalam mengelola dan mengubah sumber daya menjadi layanan. Manajemen layanan TI, implementasi dari manajemen layanan TI yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan bisnis. Mengelola layanan TI harus dari sudut pandang bisnis, kemudian membutuhkan kombinasi PPT atau People Process Technology dan menjaga hubungan antara penyedia layanan TI dengan pelanggan. Apa arti penting manajemen layanan TI? Di era digital, TI telah dimanfaatkan hampir di semua aktivitas kehidupan manusia dan aktivitas bisnis perusahaan, sehingga hampir semua orang dan organisasi sangat tergantung pada TI. Kemudian yang kedua, pengguna TI seringkali menganggap penyediaan layanan TI adalah hal yang mudah, sederhana, sehingga harapan pelanggan terhadap kualitas TI semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, permasalahan TI di organisasi telah bergeser dari masalah teknologi menjadi masalah manajemen. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.